Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Itu ditanya juga oleh Pak Rizal ke penyelidik di sana, itu normal nggak? Normal katanya. Tapi bagaimana dalam pandangan Pak Dindin sebagai pengacara senior yang sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dindin sudah hadir di Ermol TV. Ya, sami-sami. Ya, sahabat Ermol, tadi pagi kita sempat live podcast dengan Pak Rizal Fadila. Beliau baru sampai Bandung jam 6 pagi, sekitar jam 11-an kita podcast. Tampak masih cukup kelelahan, tapi semangatnya terus membara. Ini luar biasa. Dan kali ini kita akan diskusi dengan Pak Dindin S. Maulani, pengacara senior, tentu terkait dengan apa yang sedang dijalani oleh Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan, Pak. Terutama dalam sudut pandang hukum yang menjadi keahlian Pak Dindin. Nah, Pak Dindin, saya kira kita semua sudah lihat, sudah tahu apa yang terjadi kemarin. Dari jam 10-an lah kurang lebih katanya. Selesai sekitar setengah 12 malam. Jadi ya estimasi 12 jam sampai 13 jam lah. 13 jam. 13 jam. Ya, yang saya dapat. Ini kalau terkait waktu, ini kita bicara yang teknis dulu. 13 jam, 70 pertanyaan. Apakah ini hal yang wajar, lazim, atau bagaimana? Ya, ini mestinya memang ke depan diatur secara jelas ya, mengenai proses pemeriksaan, baik di tingkat lidik maupun di tingkat penyidikan. Ya, dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus begini nih ya, kasus yang bernuansakan politik atau teroris segala macam, itu kadang-kadang ya bisa seenaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan ya, sampai berjam-jam, puluh jam begitu ya. Saya juga pernah mengalami dulu ya, menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah keamanan negara seperti NII ya dulu pernah. Itu juga saya melebihi sampai 12 jam lebih ya. Ini juga sama, ini 12 jam lebih, 13. Nah itu ke depan harus ada kejelasan. Masalahnya begini Kang Lipo, itu kaitannya nanti dengan penegakan HAM atau konsep mengenai hak asasi manusia ya. Kalau orang itu terlalu lama dilidik atau disidik ya, itu juga kan atau memerlukan satu konsentrasi pemikiran yang luar biasa. Fisik juga sama ya, yang harus siap benar ya. Belum lagi ya siapapun yang dilakukan proses pemeriksaan di depan kepolisian atau penyidik manapun ya, itu pasti ada rasa quote and quote tertekan, stres sedikit banyak itu ada pasti ya. Untuk itulah yang harus dijaga adalah kekuatan psikis orang. Dan itu kan beda-beda tiap orang. Tiap kan beda-beda. Ya itu bisa aja kalau kelebihan nanti loh begitu. Orang misalnya kita tidak tahu ya, tiba-tiba dia itu punya penyakit yang kronis atau punya penyakit yang berbahaya gitu ya. Sebut saja darah tinggi atau apa. Itu kalau kelebihan porsi pemeriksaannya sampai puluhan jam begitu, ya bisa kolab di proses itu. Dan siapa yang bertanggung jawab kalau sudah begitu? Ya kan? Ya kalau muncul dari konsep hukum kausalitas ya, sebab akibatnya apa ya. Kalau ya
penyebabnya karena kepresur dengan proses pemeriksaan, orang sampai jatuh dan bisa saja lewat atau kita tidak tahu ya. Ya, ya. Dalam masalah inilah yang perlu menjadi perhatian sehingga perlu ada sebuah pembatasan yang jelas ke depan. Dan Kira-kira begitu. Iya, dan kita tahu Pak Rizal kan ya sudah usianya sudah lumayan lah kan. Iya, dia di atas 60 beliau. Bahkan kita dengar juga di pemeriksaan yang sebelumnya itu kalau tidak salah Michael Sinaga itu yang dari Sentana TV itu. Oh, Sentana TV ya. Itu sebetulnya masih muda. Tapi dia nggak kuat. Ini informasi dari Pak Rizal. Jadi akhirnya minta dihentikan, disambung lagi 2 hari kemudian kalau tidak salah. Jadi diminta membacakan transkrip dari sebuah tayangan YouTube seperti ini. Nah, ya mungkin tadi seperti Pak Dindin sampaikan, pusing juga gitu lihat begitu. Juga. Akhirnya kan bisa jadi pemeriksaannya tidak objektif. Itu Bisa begitu memang. Saya khawatir ya bukan pemeriksaan, artinya apa yang diinfokan ya dalam proses pemeriksaan, apa yang dijawab segala macam bisa bias, bisa narasinya juga bisa ya, betul. kacau kan. Makanya udah benar ya, sebetulnya kemarin saya berpikir ya, wah saya coba cek jam 11 belum selesai, wah ini sudah 10 jam saya bilang. Mestinya ya Pak Rizal itu kalau memang merasa capek ya, merasa lelah ya minta berhenti. Ya bisa. Tapi mungkin Pak Rizalnya nggak merasa capek. Atau penasihat hukumnya. Ya, penasihat hukumnya juga harus merasa bahwa ini klien kita khawatir juga ya kan. Ya, tapi saya yakin kalau dalam hal ini memang Pak Rizal itu orang kan struggle, orangnya kuat ya, menghadapi apapun juga dia siap saja. Ya, tapi untuk Pak Rizal ya oke siap sampai jam 12 satu malam. Nah, ini yang mesti ada kejelasan waktu tuh di situ. Ya, tapi memang secara SOP sampai saat ini belum ada, itu dibatasi sekian jam gitu, nggak ada. Ya, selain belum ada, saya dalam praktek ya itu bisa apa namanya fleksibel. Tapi pada dasarnya boleh itu meminta, apalagi ini masih dalam tingkat lidik. Cuma kan begini, kalau kejadian seperti ini jangan saling paksa memaksa gitu. Kayak adu kekuatan jadinya, adu kekuatan mental antara penyelidik ya yang memproses dengan tersangka lidik. Jadi kayak seperti itu harusnya nggak boleh terjadi. Tetap itu harus ada batasan yang jelas. Berapa sih, dan itu bisa bukan dihitung ya, itu bisa diselidiki, dikaji sama orang ahlinya, ya ahli barangkali ahli psikologis, ahli apa gitu. Betul. Oh kekuatan ini misalnya 10 jam maksimal atau 8 jam maksimal, itu mestinya ada ke depannya. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi di pemeriksaan kemarin itu ternyata kalau diukur, ditimbang-timbang antara yang di Barreskrim dan di Polda, kan di Barreskrim itu pelapornya bukan pelapor, Dumas ya. Dumas dari TPUA. Ya. Itu Desember 2024. Ya. Dan sekarang sudah sedang proses pemanggilan. Nah, kemudian yang ini dilaporkan 1 hari, beberapa jam, ternyata katanya sudah termasuk BAP, sudah langsung masuk ke penyelidikan. Nah, itu ditanya juga oleh Pak Rizal ke penyelidik di sana, itu normal nggak? Normal katanya. Tapi bagaimana dalam pandangan Pak Dindin sebagai pengacara senior yang sudah? Ya, saya ingin mengatakan kalau soal normal atau tidak normal itu relatif ya. Memang bisa saja pada pengaduan hari itu di BAP dan semua dibereskan ya. Kalau memang permasalahannya bisa dibereskan 1 hari ya bisa, ya kan? Bisa ada saja. Catatannya apa gitu? Enggak, maksudnya nggak ada catatan, tergantung juga kasusnya. Oke. Ya, cuma masalahnya saya soroti sebetulnya konteksnya di Barreskrim itu kan lebih dulu pelaporannya. Jadi hitungannya itu bukan dalam konteks pelaksanaan penyelidikan atau penyidikannya, tapi pelaporannya lebih dulu, berapa bulan gitu. Mengapa ini terbengkalai sekian lama? Mengapa ini yang baru nongol sudah langsung beres? Ini kan menjadi pertanyaan
masyarakat banyak ya. Itu karena dalam praktek juga memang yang lebih dulu dalam proses pokok masalahnya yaitu soal ijazah palsu dan itu sudah masuk dalam ranah pelaporan dari masyarakat yang dilakukan TPUA, itu yang mestinya dilakukan lebih dulu prosesnya. Itu dalam prakteknya seperti itu. Harusnya malah ini kesalib tiba-tiba pendatang baru ini bisa muncul lebih dulu. Itu yang sebetulnya lebih harus jadi perhatian semua pihak ya, termasuk pihak kepolisian juga bukan soal itu wajar tidak wajar ya. Kalau soal pemeriksaannya selesai 1 hari semua beres ya, kebanyakan juga kalau perkara-perkara biasa lah bisa aja beres. Cuma yang ini satu ini menurut saya agak lumayan sebetulnya kasusnya itu ya. Ya buktinya lihat di proses pemeriksaan yang disebut terlapor lidik ini ya Pak Rijal, Ibu Kurnia segala. Itu nggak ada yang selesai 1-2 jam. Pak Roy aja barusan berapa jam ya? Jam 3 baru selesai. Nah, masa ini 1 hari bisa selesai semuanya gitu. Jadi orang jadinya berpikiran liar. Ya, berpikiran liar. Orang masyarakat melihat, apalagi orang yang sedikit paham hukum ya. Ya, apa ini sudah dipersiapkan semuanya gitu. Ya kan? Jadi ada dugaan-dugaan yang liar jadinya. Ini harus dihindari ya. Ya polisi itu harus penyidik ya harus sampai ke situ. Gitu loh.